Dalam sampling ada pembahasan mengenai error. Error adalah kesalahan. Dalam suatu survei ada dua macam error yang mungkin muncul, paling tidak ada dua, yaitu bisa dikategorikan menjadi sampling error dan non-sampling error. Untuk sampling error ini merupakan perbedaan antara nilai dugaan yang didapatkan dari sampel dengan nilai populasi yang sebenarnya. Misalnya, saya menduga bahwa rata-rata pendapatan orang Jogja itu adalah 2 juta. Itu berdasarkan sampel yang saya ambil, misalnya secara simple random sampling atau sampling yang lain. Nah, kemudian ternyata nilai populasi yang sebenarnya itu bukan 2 juta rata-rata pendapatannya. Tapi kan saya nggak tahu. Nah, ini memang nggak diketahui, populasinya saya nggak tahu. Nah, itu tadi yang disebut sebagai sampling error. Jadi perbedaan nilai dugaan saya berdasarkan sampling terhadap populasi yang sebenarnya, terhadap nilai yang sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah non-sampling error. Untuk non-sampling error, ini lebih ke teknis. Bisa dibagi menjadi non-observation error dan observation error. Untuk non-observation, ini bisa dibagi lagi menjadi dua, yaitu coverage error dan non-response. Untuk coverage, ternyata sampling frame yang dipunyai itu tidak mengcover semua anggota populasi. Bisa saja saya punya sesuatu data gitu, tapi ternyata itu tuh nggak cover seluruh populasi karena keterbatasan, karena teknis ya, karena saya dapetnya data sekunder nih, namanya ini tapi ternyata nggak cover, itu bisa juga. Kemudian non-response error itu muncul karena sampel tuh nggak mau ngejawab. Kan bisa ya, misalnya pertanyaan terlalu sensitif atau males dapat kuesioner terus dia males ngejawab. Nah, karena dia nggak mau jawab, namanya non-response error. Kemudian untuk kategori observation error, ini bisa dikategorikan menjadi measurement error. Ini responnya tidak tepat karena alat ukurnya, bisa jadi karena kesalahan responden atau kesalahan surveyor. Karena alat ukur, misalnya kuesioner kita tuh tidak bisa mengukur apa yang ingin diukur. Ada kalanya penelitian itu ingin mengukur misalnya tentang minat berzakat, tapi indikator pertanyaannya ternyata tuh nggak mencerminkan minat untuk membayar zakat gitu. Jadi kuesionernya atau alat ukurnya itu nggak tepat. Jadi respon yang diukur kan jadinya nggak tepat, dan itu digunakan untuk analisis data. Nah, itulah error yang disebut sebagai measurement error. Atau juga kesalahan responden, misalnya respondennya ini salah ngisi. Dia harus ngejawabnya misalnya skala Likert-nya 5, tapi dia itu 1, misalnya lagi nggak konsen. Kesalahan surveyor misalnya dari kuesioner yang diisi oleh surveyor bukan oleh responden. Surveyornya nanya begini, dijawab sama respondennya. Nah, surveyornya mau ngisi ke kuesioner jawabannya, tapi dia itu salah ngisi, salah nulis atau salah ngetik. Nah, itu bisa disebut sebagai measurement error. Kemudian processing error. Processing error ini kesalahan akibat tidak akuratnya pemrosesan data. Pemrosesan data ini bisa karena salah kode. Salah kode misalnya saat menginput data dari kuesioner. Misalnya nih, kuesionernya udah benar, nggak ada kesalahan responden, nggak ada kesalahan surveyor. Tapi saat kuesionernya ini dimasukkan ke dalam komputer, itu salah ngasih kode gitu pas inputnya, atau salah tulis. Misalnya di kuesioner ini ngejawabnya pendidikannya SD, kategorinya 1, tapi pas masuk ke dalam komputer ini masuknya kodenya 2 gitu. Ini salah, ini namanya processing error. Nah, itu jenis-jenis error dalam survei. Intinya ada 2 jenis, yaitu sampling
dan non-sampling. Kalau yang non-sampling ini lebih ke teknis. Kalau yang sampling ini memang perbedaan dari sisi nilai dugaan dari sampel itu beda dengan populasi sebenarnya. Dan namanya error ini itu udah sudah pasti ada gitu, karena yang namanya menduga dari sampel itu pasti ada kesalahan, dan namanya melibatkan manusia ada human error gitu ya. Memang itu udah lumrah gitu, error dalam survei. Yang kita bisa lakukan adalah how to minimize this error dengan teknik yang benar, dengan kehati-hatian dan sebagainya. Nah, kemudian ada grafik yang mencerminkan hubungan antara ukuran contoh dengan error. Ukuran contoh itu adalah banyaknya sampel yang saya ambil. Misalnya disimbolkan biasanya dengan huruf N kecil. N kecil ini adalah banyak sampel, atau di sini disebut sebagai ukuran contoh. Di sini semakin ke sana ini ukuran contohnya makin besar. N makin besar, makin ke kanan. Kemudian di sumbu vertikalnya ini errornya. Kesalahan errornya tadi semakin ke atas semakin besar. Nah, untuk garis yang ke bawah ini merupakan sampling error. Bisa kita lihat bahwa sampling error ini menurun, ya ini ke bawah ini kan menurun, berarti kan turun seiring bertambahnya jumlah sampel. Jadi sampel itu kalau makin banyak, maka sampling errornya semakin kecil. Karena ini tadi ya, grafiknya turun nih, seiring dengan berjalannya N-nya semakin kanan. Sebaliknya kalau non-sampling error, nih ya ke atas, semakin banyak N-nya, justru non-sampling errornya makin tinggi. Iyalah, karena apa? Non-sampling error tadi itu kan masalah teknis ya. Kalau banyakkan sampel, itu kan kesalahan teknis bisa lebih banyak. Nah, kemudian di sini, terus berapa nih N yang oke? Nih di tengah-tengah ini di sini. Perpotongan antara ini pasti ada jumlah sampel yang optimal. Cara menentukan sampel optimal gimana? Ada teknik.